Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tuan pasti memiliki rencana atas pemuda itu, makanya dia melakukan hal seperti itu, kata pria paruh baya itu lalu kembali menghilang. Di sisi lain, di dunia spiritual, Qin Baihu kini duduk berdua dengan seorang pria tua perwujudan dari harimau putih yang ditemuinya sebelumnya. Harimau yang mengantarnya memasuki tempat ini sudah berjalan pergi. Pria tua itu menatap Qin Baihu yang kembali berubah wujud menjadi harimau putih bersayap dengan penuh minat. Hal itu membuat Qin Baihu benar-benar merasa tidak nyaman. Dia sudah duduk dengan wujud aslinya seperti ini lebih dari beberapa jam. Tapi harimau putih tua ini masih saja belum membuka mulutnya. Beberapa kali Qin Baihu mencoba membuka suara untuk bertanya, namun pria tua itu mengangkat tangannya menahan Qin Baihu agar tidak dulu bersuara. "Senior, apa kamu sudah puas memandangku seperti itu? Aku merasa seperti pajangan di depanmu. Jika kamu bukan bagian dari klanku, aku mungkin akan bertarung denganmu sekarang. Meski kamu lebih kuat dariku," kata Qin Baihu mengomel. Pria tua itu tersenyum sambil mengusap jenggot putihnya. "Kemarilah, dan duduk di kursi itu," kata pria tua itu. Qin Baihu langsung berubah wujud menjadi seorang pemuda lalu berjalan ke depan pria tua itu dan duduk di depannya. Harimau putih tua berdiri mendekati kotak besar di belakangnya, lalu mengambil sesuatu di dalamnya. Qin Baihu yang melihat pria tua itu menenteng kendi dan 2 gelas giok tampak mengernyit. Dia tidak tahu jika binatang spiritual di dunia liar seperti ini juga tahu mengkonsumsi minuman spiritual layaknya ras manusia. Begitu pria tua itu menuang isi kendi itu ke gelas giok, Qin Baihu langsung tahu jika kendi itu ternyata berisi arak spiritual. "Jadi kalian juga tahu mengkonsumsi minuman yang benar," gumamnya. Pria tua itu melotot mendengar ucapan Qin Baihu. "Kamu sepertinya terlalu meremehkan para makhluk di dunia spiritual ini. Kamu harus tahu, dunia spiritual ini bahkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari beberapa dunia manusia. Apalagi dari dunia tempatmu berasal, dunia spiritual ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dunia manusia itu," katanya lalu mendorong 1 gelas yang sudah terisi arak spiritual ke depan Qin Baihu. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Qin Baihu meraih gelas itu lalu meneguknya 1 kali dan menghabisi isinya, lalu meletakkan kembali gelasnya di meja. Saat arak spiritual itu mengalir di tenggorokannya, ingatannya langsung tertuju ke Qin San. "Entah bagaimana keadaan bos sekarang. Aku masih berharap bisa menemukan jalan ke dunia tempatnya terlempar," batinnya. Tatapannya lalu kembali tertuju ke pria tua di depannya. "Senior, bisa kamu menjelaskan kenapa memandang wujud asliku begitu lama seperti tadi?" tanya Qin Baihu. Harimau putih tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Qin Baihu. "Dalam wujud kamu memang tidak ada bedanya dengan yang mulia. Kamu hanya kekurangan 1 hal darinya. Meski aura agung sudah tampak darimu ketika sayapmu muncul, namun aura agung belum terlihat pada dirimu saat kamu tidak menampakkan sayapmu. Oh, satu lagi, aku tidak tahu apakah kamu sudah menumbuhkan keahlian yang dimiliki yang mulia atau belum," kata pria tua itu. Qin Baihu tetap diam membiarkan pria tua itu kembali melanjutkan ucapannya. "Aku menatapmu begitu lama karena aku benar-benar melihat sosok yang mulia padamu, walaupun kamu masih belum memiliki keagungan dirinya. Dan aku tahu kamu bukan dia," kata harimau putih tua itu lagi. "Apa kamu bisa menjelaskan padaku, kenapa aku yang berasal dari dunia yang berbeda bisa memiliki bentuk, aura dan keahlian penguasa angin barat?" Harimau putih tua di depannya baru mengangkat gelasnya lalu menghabisi isinya. Tatapannya lalu tertuju ke Qin Baihu. "Kalau aku tidak salah, kemungkinan kamu adalah benih yang dilepaskan yang mulia saat perang besar itu terjadi. Tapi itu hanya tebakanku saja. Tidak ada yang lebih tahu tentang dirimu kecuali yang mulia sendiri," kata harimau putih itu. Qin Baihu tertegun mendengarnya.
Dia benar-benar bingung dengan penjelasan singkat harimau putih tua ini. Benih, apa senior pikir aku ini tumbuhan? Ucapnya. Pria tua itu tertawa saat mendengar ucapan Qin Baihu, lalu kembali membuka mulutnya. Di tingkatan yang mulia, dia sudah bisa menyiapkan penerusnya hanya dengan melepaskan jiwa spiritualnya. Jiwa spiritual itulah yang kemudian jadi benih dan pada akhirnya akan terbentuk dengan sendirinya menyerupai yang mulia. Jadi seharusnya, kamu juga bagian dari yang mulia. Tidak ada harimau putih di dunia manapun yang bisa memiliki sayap, kecuali harimau putih yang terbentuk dari jiwa spiritual penguasa angin barat, kata harimau putih tua itu. Harimau putih itu lalu menjelaskan bagaimana penguasa angin barat bisa menjadikan jiwa spiritualnya berubah menjadi makhluk yang memiliki garis keturunan dengannya. Menurutnya, proses transformasi itu tidaklah mudah. Penguasa angin barat harus mengorbankan sebagian besar kekuatannya dan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ia harus memasuki meditasi yang dalam dan dengan bantuan energi spiritual yang kuat, ia berhasil mengelola sebagian dari jiwanya menjadi jiwa spiritual yang bisa bertransformasi menjadi garis keturunannya. Qin Baihu akhirnya mulia mengerti kenapa dia bisa memiliki sepenggal ingatan tentang perang masa lalu. Meskipun ingatan itu tidak menggambarkan banyak hal, kecuali di situasi krisis saat seekor harimau putih bersayap memimpin para pasukannya, yang terdiri dari ribuan binatang spiritual. Jika dihitung dari sekarang dengan perang kehancuran masa lalu di dunia spiritual ini, bukankah itu sudah terjadi puluhan atau mungkin ratusan ribu tahun lalu? Kenapa usia tulangku malah masih sangat muda? Tanya Qin Baihu lagi dengan bingung. Jiwa spiritual tidak seperti telur yang ditetaskan oleh sebagian binatang spiritual. Tidak juga seperti masa kehamilan binatang spiritual lainnya. Karena jiwa spiritual tidak memiliki induk, maka butuh waktu beribu-ribu bahkan puluhan ribu tahun untuk terbentuk sempurna, sesuai rencana pemilik jiwa spiritual, kata harimau putih tua itu lagi. Senior, apa kamu ada di perang kehancuran di masa lalu saat penguasa angin barat mulai menghilang dari dunia spiritual ini? Tanya Qin Baihu lagi. Harimau putih tua itu mengangguk pelan. Matanya tampak menerawang ke dinding jauh tempat itu. Kalau bukan pengkhianatan beberapa anggota ras dewa, dunia spiritual ini masih akan seperti dulu, seperti saat di bawah kendali yang mulia dan naga leluhur, jawabnya. Qin Baihu menyipit begitu mendengar nama naga leluhur. Dia bersama Qin San menemukan tulang naga leluhur di dunia bawah. Bukankah itu artinya, penguasa angin barat juga ada kemungkinan sudah mati dan tulang belulangnya berada di dunia lain? Belum lagi Qin Jinlong juga disebut oleh Qin San sebagai pewaris naga leluhur. Tunggu, bisakah kita membicarakan ini semua sedikit lebih pelan? Aku merasa semua yang ada di sekitarku selama ini, ternyata terkait dengan situasi yang terjadi pada perang kehancuran yang Anda maksud. Di dunia manusia, aku memiliki junior dari klan naga dan dia memiliki kemampuan dari naga leluhur, ucapnya. Harimau putih tua di depannya langsung memasang wajah penuh ketertarikan mendengarnya. Selama ini kamu bersama pewaris naga leluhur. Di mana dia sekarang? Tanyanya. Kini giliran Qin Baihu yang mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang di mana dia pertama kali muncul, dan sejak kapan ingatannya benar-benar menjadi miliknya sendiri. Jadi kalian bahkan sudah menjadi binatang spiritual yang memiliki ikatan dengan tuan dari ras manusia. Tidak kusangka keturunan yang mulia dan pewaris naga leluhur, malah menjadi binatang spiritual dari ras manusia dunia bawah, gumamnya. Qin Baihu menyipit mendengar ucapan merendahkan dari pria tua di depannya. Senior, aku menghormatimu sebagai bagian dari pasukan masa lalu penguasa angin barat dan sesepuh klan harimau putih. Tapi bukan berarti kamu bebas merendahkan anak manusia yang sudah menjadi tuanku. Apa kamu tahu kenapa aku bisa tumbuh kuat seperti sekarang, dan sampai kembali ke dunia spiritual ini? Itu karena ras manusia yang terkesan kamu anggap rendah. Jika bukan karena dia, sayap di punggungku juga mungkin akan selamanya tertanam di dalam tubuhku. Jika bukan dia, semua potensi dalam tubuhku tidak akan pernah aku dapatkan,
kata Qin Baihu dengan tatapan tajam. Caranya memandang harimau putih tua di depannya mulai berubah. Rasa hormatnya pada harimau tua ini sedikit terkikis, akibat komentar negatif yang dilontarkan harimau putih tua ini pada Qin San. Harimau putih tua itu mengernyit melihat perubahan pada wajah Qin Baihu. Dia tidak menyangka keturunan penguasa angin barat ini begitu bangganya menjadi budak seorang ras manusia. Maafkan aku jika sudah menyinggungmu. Aku hanya tidak menduga seorang anak ras manusia bisa membuat pemilik garis keturunan penguasa angin barat dan naga leluhur sebagai budak, kata pria tua itu. Qin Baihu tersenyum mendengus mendengarnya. Kamu tidak mengerti. Meski kebanyakan ras manusia menjadikan binatang spiritual sebagai budak mereka, tapi tidak dengan tuanku. Dia sudah menganggap kami berdua seperti saudaranya. Aku dan pewaris naga leluhur bahkan diberi nama sesuai dengan marganya, kata Qin Baihu dengan bangga memiliki nama klan Qin di depan namanya. Harimau tua itu mengangguk pelan berusaha menormalkan kembali suasana yang canggung, akibat cibirannya sebelumnya. Awalnya aku ingin menawarkan padamu untuk memutus hubungan janji darah yang sudah kamu lakukan dengan anak manusia itu. Tapi melihat bagaimana kamu sangat menghargainya, aku malah kini tertarik untuk bisa bertemu dengannya, kata harimau tua itu. Meski aku mati, aku tidak akan memutus hubungan dengannya. Aku sudah bersamanya sejak aku masih berada di tingkat sihir hingga aku mencapai tingkat kaisar. Semua yang aku miliki sekarang berkat dia. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan hubungan dan ikatan ini dengannya, jawab Qin Baihu. Apa aku boleh tahu namanya? Qin San, jawab Qin Baihu lagi. Harimau putih tua itu terdiam mendengarnya. Anak manusia itu memiliki nama dari klan Qin. Ini tidak mungkin karena kebetulan. Apa dia memiliki hubungan dengan Dewa Agung Qin Nan, batin harimau putih tua itu? Meski begitu dia tidak berani mengungkap tebakannya di depan Qin Baihu. Bagaimanapun baginya, nama Dewa Agung adalah hal yang sakral. Di sisi lain, di area dunia spiritual lainnya, Qin Jinlong tampak berjalan bersama seorang pria tua menyusuri hutan di antara pepohon-pohonan besar. Pria tua itu adalah piton besar yang dia temukan di puncak bukit sebelumnya. Piton ini dipaksa Qin Jinlong ikut dengannya untuk menyusuri dunia spiritual. Dari piton ini, Qin Jinlong juga akhirnya tahu jika penguasa angin barat yang dihubungkan dengan Qin Baihu ternyata dulu berada di dunia ini. Sayangnya piton ini juga tidak terlalu tahu banyak soal penguasa angin barat. Dia hanya tahu jika wilayah kekuasaan penguasa angin barat di masa lampau berada di hutan barat. Sementara mereka saat ini berada di hutan timur. Jadi di masa lampau tempat yang kamu sebut sebagai hutan timur ini adalah wilayah kekuasaan klan Naaga, dan hutan barat adalah wilayah kekuasaan penguasa angin barat. Tanyanya, pria tua yang berjalan di sisinya mengangguk pelan. Lalu siapa yang berkuasa di sisi utara dan selatan dunia spiritual ini? Sisi utara kabarnya dulu menjadi area kekuasaan iblis kuno dan hutan wilayah selatan. Aku hanya mendengar jika area itu dulu menjadi area ras manusia. Tapi aku tidak tahu kebenarannya, kata piton itu. Qin Jinlong terlihat langsung tertarik begitu mendengar hutan selatan menjadi kawasan ras manusia. Apa mungkin bos terbuang di wilayah hutan selatan, dan senior Baihu di hutan barat sesuai asal dari garis keturunannya? Batinnya, Qin Jinlong dalam wujud manusia lalu menoleh ke pria tua yang berjalan di sisinya. Dari tempat kita ini mana yang lebih dekat? Hutan barat atau hutan selatan? Tanya Qin Jinlong. Wujud dari piton di sampingnya mendesah panjang sebelum membuka mulutnya menjawab pertanyaan Qin Jinlong. Aku tidak memiliki gambaran jelas soal yang mana yang paling dekat dari tempat kita ini. Apalagi aku tidak pernah keluar dari hutan timur ini. Jangankan keluar dari hutan timur, bahkan untuk menyusuri hutan timur seperti ini tidak pernah aku lakukan. Di hutan timur ini dipenuhi dengan binatang spiritual yang jauh lebih kuat dariku. Bagaimana mungkin aku berani meninggalkan bukit tempat Kia bertemu, kata piton itu dengan nada yang terdengar inferior. Di sisi lain, 2 tahun berlalu sejak Qin San membunuh Tuan Abao.
Dia masih duduk bersila di dalam gua tempatnya berkultivasi. Selama 2 tahun ini, dia tidak pernah keluar dari tempatnya berkultivasi. Dia benar-benar memanfaatkan kedai langit ini sebagai tempat aman untuknya berkultivasi. Sedikit lagi, batinnya, energi pohon kehidupan di lautan kesadarannya mengalir deras ke dantiannya. Qin San terus menggerus pembatas kultivasi alam kecilnya untuk bisa menerobos ke alam kaisar tingkat 2. Begitu malam tiba, Qin San memilih membuka matanya lalu melayang keluar dari gua tempatnya berkultivasi. Dia sedikit lagi akan menerobos jika tetap berada di dalam gua. Kemungkinan dia akan membuat dirinya tertimbun batu jika menerobos di dalam sana. Jika di alam nirwana dia pasti akan mengundang petir kesengsaraan setiap kali menerobos alam kecil. Qin San yakin hal itu kemungkinan masih terjadi saat dia akan menerobos alam kecil di alam kaisar. Tuan sudah keluar, gumam salah satu dari 3 kultivator alam kaisar, yang selama ini menjaga area tempatnya berkultivasi begitu melihat Qin San melayang keluar. 2 rekannya yang lain ikut menatap Qin San yang malah kembali mendarat lalu duduk bersila di luar gua. Apa yang Tuan lakukan? Kenapa dia malah melanjutkan kultivasinya di luar gua, kata kultivator alam kaisar lainnya. Aliran energi di sekitar mereka mulai tertarik dengan serakah ke arah Qin San. Meski energi pekat mengalir ke dirinya, namun Qin San tetap menutup penuh meridian yang menyerap energi luar. Energi dari pohon kehidupan jelas masih jauh lebih murni dari energi yang ada di dunia langit ini. Di atas kota Lihua, awan hitam tebal mulai terbentuk. Para penduduk kota yang merasakan fenomena aneh di kota mereka berhamburan keluar dari kediaman mereka sambil mendongak menatap langit. Ada yang mau menerobos alam besar. Sepertinya seseorang akan kembali menerobos ke alam kaisar. Gumam seorang pria tua sambil mendongak menatap awan hitam yang menggumpal di atas kotanya. Pusat awan hitam ini sepertinya tepat di atas wilayah kedai langit. Sepertinya orang kedai langit yang akan menerobos ke alam kaisar. Lama-kelamaan kedai langit makin tumbuh kuat. Entah berapa orang yang sudah berada di alam kaisar di kedai itu, kata pria paruh baya di sisi pria tua tadi. Orang-orang kedai langit juga ikut keluar dari bangunan utama, dan bangunan-bangunan yang selama ini menjadi tempat yang diberikan Tuan Abao pada mereka. Sepertinya Tuan akan menerobos. Tubuh barunya sepertinya jauh lebih menakutkan dari tubuh sebelumnya. Dia bahkan bisa mengundang petir kesengsaraan saat hanya akan menerobos alam kecil, gumam salah satu kultivator alam semi kaisar di kedai langit sambil menerawang ke area belakang wilayah itu. Qin San bangkit dari duduknya sambil mendongak menatap langit. Cahaya ungu sudah terlihat berkilat di balik awan hitam. Datanglah, teriak Qin San. Cahaya ungu berbentuk zigzag M merayap di langit bergerak turun ke arahnya disertai gemuruh seakan langit akan runtuh. 3 kultivator alam kaisar yang menjaga area itu menelan ludah, merasakan daya hancur yang dibawa petir ungu yang sedang mengarah ke Qin San. Ini petir kesengsaraan ungu. Selama hidupku aku baru melihat seorang kultivator mengundang petir kesengsaraan ungu seperti ini, gumam salah satu dari 3 kultivator alam kaisar itu dengan raut wajah kagum. Duar. Ujung dari garis zigzag itu akhirnya menyentuh langsung tubuh Qin San. Tidak ada perlawanan yang dilakukan Qin San. Berbeda saat akan menerobos alam besar. Kali ini dia tidak melakukan upaya apapun untuk melawan petir ungu. Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu dia jaga di pembatas kultivasinya. Asap hitam disertai debu beterbangan membentuk kabut di sekitar Qin San. Begitu bibit petir kedua mulai terbentuk, ledakan teredam terdengar samar dari dalam kabut asap dan debu yang mengelilingi tempat Qin San sedang berdiri. Akhirnya, tingkat 2, gumam Qin San di dalam kabut sambil tersenyum sumringah. Qin San berjalan keluar dari kabut asap dan debu yang awalnya menyelimuti tempatnya. Langit di atas kota Lihua dan kedai langit perlahan memudar. Satu kota membicarakan petir ungu yang merayap menghantam kedai langit. Jangankan orang-orang di luar kedai langit yang tidak tahu sosok yang menerobos, bahkan orang-orang kedai langit sekalipun benar-benar terkesima dengan petir kesengsaraan yang menghantam Qin San.
Tiga kultivator alam kaisar tingkat 1 yang menjaga Qin San selama ini, tersenyum sumringah mendekati Qin San yang berjalan keluar dari kabut. Selamat Tuan, Anda hanya dalam 2 tahun setelah mengambil alih tubuh anak ini sudah bisa menerobos ke alam kaisar tingkat 2, kata salah satu kultivator alam kaisar itu dengan penuh pemujaan. Kultivator alam kaisar lainnya mengangguk membenarkan ucapan rekan mereka. Qin San membalasnya dengan senyuman. Aku bisa membuat kalian memiliki perkembangan yang lebih cepat dari sebelumnya. Asalkan kalian terus setia padaku, kata Qin San. Tiga kultivator alam kaisar itu saling melirik lalu mengangguk patuh. Sesuai keinginanmu Tuan, balas salah satu dari mereka. Qin San lalu berjalan meninggalkan 3 orang itu, menuju bangunan utama kedai langit. Dia sudah terlalu lama berada di dalam gua. Tapi setidaknya pencapaiannya dalam 2 tahun itu setara dengan waktu yang terbuang. Selain berhasil menerobos satu alam kecil di tingkatannya saat ini, dia juga sudah berhasil menerobos satu alam besar pada kekuatan jiwanya. Selain itu, keterampilannya dalam bidang formasi juga sudah diasah dengan baik sejak berada di dalam gua itu. Qin San benar-benar memanfaatkan situasi tempat yang menguntungkan yang dia dapatkan. Dia tidak tahu apakah ke depan masih akan mendapatkan tempat seaman ini untuk berkultivasi dan mengembangkan diri dengan tenang atau tidak. Saat ini, Qin San sudah berhasil mengembangkan keahliannya di bidang formasi. Di dunia tengah, dia jarang mengasah keahliannya ini. Bayangkan saja, di dunia bawah keahlian formasinya berkembang pesat dari tingkat spiritual ke tingkat suci kemudian meningkat ke tingkat mulia. Di dunia tengah dia hanya mampu meningkatkan keahlian formasinya dari tingkat mulia ke tingkat penguasa. Sekarang, setelah sekian lama menjadi ahli formasi tingkat penguasa, dia bisa mengembangkan keahliannya di bidang formasi menjadi ahli formasi tingkat nirwana. 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 yang selama mengamankan tempatnya, berkultivasi memandang punggung Qin San dengan desahan panjang. Saat awal bertemu dengan kita, Tuan juga mengatakan hal yang sama, akan membantu kita, namun sudah 200 tahun berlalu, kita masih saja tertahan di alam kaisar tingkat 1 dan belum bisa menemukan peluang menerobos, gumam salah satu dari mereka. 2 kultivator alam kaisar lainnya hanya bisa mendesah panjang. Mereka bukanlah kultivator seperti Qin San dengan berbagai sumber daya di dalam tubuhnya, yang bisa membantunya menerobos satu alam kecil hanya dalam hitungan tahunan. Saat alamnya lebih rendah, Qin San bahkan bisa menerobos satu alam kecil dalam hitungan bulan bahkan minggu. Namun berada di alam kaisar, Qin San baru merasakan beratnya menerobos satu alam kecil. Belum lagi, dia belum pernah menemukan pertarungan yang menguji batas kekuatannya. Hal itu membuatnya membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi untuk bisa menerobos. Qin San terus berjalan ke arah bangunan utama. Untung beberapa sisa ingatan Tuan Abao juga diserap oleh lautan kesadaranku. Jika tidak, aku akan benar-benar kebingungan mengatur situasi di kedai langit ini setelah keluar dari gua itu, batinnya sambil terus berjalan. Begitu sudah mendekati pintu bangunan utama, 2 kultivator alam semi kaisar sudah menyambutnya dengan senyuman. Selamat Tuan sudah kembali dengan tubuh yang lebih muda, kata salah satu dari kultivator alam semi kaisar itu. Qin San hanya mengangguk ringan sambil mengutuk. Tuan kalian sudah menjadi pupuk lautan kesadaranku, batinnya sambil mulai memasuki bangunan utama, lalu berjalan ke tangga menuju area lantai 2. Dia terus berjalan di antara koridor lalu menggeser pintu salah satu ruangan di lantai 2 bangunan utama. Seorang pria paruh baya di dalam ruangan itu segera berdiri saat melihat Qin San. Anda benar-benar sudah berbeda dengan tubuh baru Anda ini. Bahkan menerobos alam kecil sekalipun, Anda sudah mengundang amarah langit. Sisi paling mengejutkannya adalah karena petir kesengsaraan yang datang adalah petir surgawi, petir ungu, kata pria paruh baya itu sambil memperlihatkan raut wajah penuh pemujaan. Qin San hanya membalasnya dengan senyuman. Seharusnya orang ini menjadi orang kedua di kedai langit ini setelah Tuan Abao. Ranah kultivasinya di alam kaisar tingkat 2. Lumayan,
Batin Kinsan kemudian terus berjalan lalu berhenti di balik meja dan duduk di tempat yang selama ini memang ditempati Tuan Abao jika berada di ruangan ini. Semua gerakan tubuh, ekspresi hingga cara komunikasi Kinsan sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang kedai langit. Pria tadi juga mulai duduk di depan Kinsan sambil meraih teko di atas meja, dan mulai menuangkan arak spiritual ke gelas giok di depan Kinsan. Kali ini Anda kemungkinan tidak perlu waktu sampai beratus-ratus tahun untuk benar-benar mencapai alam Kaisar Suci. Setelah itu, kita sudah bisa mencoba mencari celah merebut kekuasaan Istana Langit, kata pria paruh baya itu. Kinsan hanya diam sambil mengangkat tangannya dan meraih gelas giok tadi. Setelah menyeruput isinya, dia meletakkan kembali gelasnya ke meja sambil mengangkat wajahnya. Menatap pria paruh baya di depannya. Tatapannya menajam sambil merasakan sesuatu di dalam tubuhnya yang seakan ingin membakar semua isi perutnya. Pria paruh baya di depannya sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Dia hanya memainkan gelasnya dan tidak meminum isinya. Dia mencoba meracuniku. Apa dia tahu siapa aku sebenarnya? Atau dia hanya ingin mengambil semua yang sudah dibangun Tuan Abao selama ini, batin Kinsan. Merasakan panas yang seakan ingin menghancurkan semua organ dalamnya, Kinsan tahu pria ini ternyata berusaha meracuninya. Tanpa memperlihatkan perubahan wajah sedikitpun, Kinsan membuka mulutnya dengan nada yang sangat tenang. Bagaimana perkembangan kedai selama aku mengasingkan diri? Apakah ada yang mencurigakan yang mencoba menyelidiki situasi kedai? Tanyanya. Semuanya berjalan biasa saja. Tidak ada hal yang mencurigakan, kecuali kedatangan putra suci Sekte Kolom Langit yang makin sering. Tapi karena dia sudah berada di bawah pengaruh Anda, makanya aku meminta orang-orang kita untuk membiarkannya bebas melakukan apapun dalam wilayah kita, kata pria itu. Kinsan hanya mengangguk pelan lalu meraih teko di atas meja dan menuangkan sendiri ke gelasnya. Pria paruh baya di depannya tersenyum mencibir melihat Kinsan kembali meminum isi dari teko yang sama yang dia tuangkan sebelumnya. Dia berpindah tubuh bukannya makin pintar malah makin bodoh. Aku mungkin ragu melakukan ini saat basis kultivasimu berada di alam Kaisar tingkat 9. Tapi sekarang, ranah kita setara dan dengan racun ini, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu meski nantinya kamu menyadari ada racun serbuk bunga api langit yang sudah masuk ke dalam tubuhmu, batin pria itu sambil menatap Kinsan penuh kemenangan. Raut wajah Kinsan sama sekali tidak berubah setelah meminum gelas kedua. Dia meletakkan kembali gelasnya dan menatap tajam pria paruh baya di depannya. Apa dengan basis kultivasiku yang sekarang kamu masih akan setia padaku? Tanyanya. Pria paruh baya di depannya langsung mengernyit mendengar pertanyaan itu. Dia tidak pernah menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut Tuan Abao. Apa dia sudah menyadari situasinya? Batinnya. Di dantian Kinsan, nyala api Sinsin tampak mulai bergerak liar membersihkan setiap kandungan racun serbuk bunga api langit yang mulai menggerogoti organ dalam Kinsan. Tidak butuh waktu lama bagi api surgawi itu untuk benar-benar menetralkan kondisi tubuh Kinsan. Aku sudah sangat lama bersamamu. Bahkan saat aku masih berada di alam Kaisar tingkat 1. Tuan sudah banyak membantuku hingga mencapai kekuatan seperti sekarang. Jika tidak, mungkin aku masih akan berada di alam Kaisar tingkat 1 dan sulit berkembang sejauh ini, kata pria paruh baya tadi sambil menatap wajah Kinsan. Hatinya mulai dipenuhi keheranan dengan racun serbuk bunga api langit yang sampai saat ini belum juga bereaksi. Padahal Kinsan sudah meneguk sampai 2 gelas isi teko yang sudah dia campur dengan racun serbuk bunga api langit. Kinsan malah terlihat meraih kembali teko itu dan menuangkan ke gelasnya. Setelah gelas terisi, dia mengangkat gelasnya ke depan ke arah pria paruh baya itu sambil tersenyum. Sejak tadi kamu hanya memainkan gelasmu. Apa jangan-jangan di teko ini sudah kamu campur dengan racun, kata Kinsan. Raut wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah mendengar ucapan Kinsan. Tatapannya menajam. Sebuah benda kecil dengan 5 sudut tajam muncul di balik tangannya. Tanpa menunggu Kinsan kembali membuka mulutnya,
pria paruh baya itu langsung melemparkan benda tadi ke arah Qin San. Slas, swoosh. Cahaya emas dengan cepat menyeruak membentuk zirah melindungi tubuh Qin San. Tanpa meletakkan gelasnya, Qin San bergerak dengan cepat ke belakang, lalu mengibaskan tangannya menghalau benda yang tadi dilemparkan pria tadi. Duar, piar. Melihat Qin San bisa menangani serangan jebakannya, pria paruh baya berdiri lalu melayang keluar dengan meruntuhkan dinding ruangan itu. Swoosh, duar. Qin San ikut melayang keluar melalui lubang yang sama. Di area luar bangunan utama, 3 kultivator alam kaisar yang sebelumnya menjaga area kultivasi Qin San ikut melayang saat merasakan aura membunuh menyeruak di langit kedai langit. Tutup tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Qin San. 3 kultivator alam semi kaisar dan puluhan kultivator alam nirwana yang terlihat kebingungan, hanya bisa mengangguk lalu segera menutup semua akses yang mendekati kedai langit. Cahaya nirwana mulai menyebar dari tubuh Qin San menutup peluang pria paruh baya itu melarikan diri melalui ruang hampa. Kedua tangannya direntangkan. Titik-titik cahaya muncul di sekitar tempat mereka melayang. Pria paruh baya di alam kaisar tingkat 2 itu menyipit melihat kubah cahaya kini terbentuk mengurungnya bersama Qin San si dalamnya. Swoosh, woosh. Kamu, sejak kapan kamu menguasai formasi tingkat nirwana, gumamnya. Dia tahunya Tuan Abao hanya memiliki keahlian formasi di tingkat penguasa. Itu pun hanya formasi tingkat penguasa tahap pertama. Qin San tersenyum mencibir mendengarnya. Kamu kira sudah tahu semuanya dan memiliki pikiran membunuhku saat ranah kultivasiku hanya setara denganmu. Kamu salah besar. Kamu tidak tahu banyak tentangku, kata Qin San. 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 yang mendengar itu akhirnya tahu masalah yang terjadi. Ketiganya kini melayang di luar formasi mengamati situasi. Ini akan jadi pertarungan yang seimbang. Bagaimanapun tuanmu juga sudah berada di alam kaisar tingkat 2, gumam salah satu dari mereka. Rekan di sisinya menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Abao sudah hidup sangat lama dengan segala kelebihannya. Sementara semua yang dimiliki tuanmu sepertinya diketahui Tuan Abao, kata rekannya yang lain. Di dalam formasi, Qin San hanya melirik sekilas 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 itu. Apa kalian juga bersekongkol dengannya untuk meracuniku? Jika iya, kalian bertiga bisa memasuki formasi ini biar aku bisa sekaligus membunuh kalian semua, kata Qin San. Raut wajahnya datar sambil kembali mengalihkan pandangannya pada pria paruh baya di alam kaisar tingkat 2. Tidak tuan, kami tidak tahu apapun dengan apa yang dilakukan tuanmu, jawab salah satu kultivator alam kaisar tingkat 1 mewakili 2 rekannya. Kalau begitu kalian diam di sana. Aku akan memperlihatkan pada kalian nasib orang yang mencoba bermain denganku, kata Qin San. Usai mengatakan itu, aura di tubuhnya meluap deras memenuhi ruang di dalam formasi pengurung yang dia dirikan. Wuung, wuung, tuanmu, kultivator alam kaisar tingkat 2 menyipit sambil menarik pedangnya. Kamu sudah meminum arak spiritualnya 2 gelas. Aku hanya perlu mengulur waktumu. Hingga racun serbuk bunga api langit benar-benar menghancurkan organ-organ dalam tubuh barumu itu, kata tuanmu sambil mencibir. Qin San tersenyum mengejek mendengarnya. Apa kamu kira aku tidak tahu sejak pertama kali meminumnya? Menurutmu saat aku mengetahui arak spiritual itu mengandung racun serbuk bunga api langit, kenapa aku masih meminum gelas kedua? Karena racun sampah seperti itu sama sekali tidak berpengaruh di tubuhku, kata Qin San. Usai mengatakan itu dia mulai bergerak dengan tinju yang terkepal. Ayunan tinjunya langsung menghasilkan naga energi yang meliuk elegan di dalam formasi. Slas, swoosh, naga itu bergerak seakan ingin menelan tuanmu. Pria paruh baya itu menelan ludah merasakan daya hancur yang dibawa oleh serangan Qin San. Dia tidak seperti tuanmu. Auranya benar-benar berbeda. Meski tubuh baru, bukankah seharusnya dia tidak akan bisa merubah secara total auranya? Bagaimanapun jiwanya akan berpengaruh banyak pada aura yang menyerua dari tubuhnya, batinnya sambil menarik sebuah pedang patah dari cincin ruangnya.
Kibasan pedang Tuan Mo menghasilkan energi besar dan langsung menghancurkan naga energi yang dibentuk oleh pukulan Qin San. Kabut asap terbentuk setelah benturan itu. Qin San yang awalnya diam kembali bergerak dengan serangannya yang baru. Saling lempar serangan antara dua kultivator dengan alam yang sama itu, membuat aura pertarungan menyeruak memenuhi kota Lihua. Duar, duar. Semua penduduk kota dibuat terperangah dengan situasi yang mereka rasakan. Aura pertarungannya seperti berasal dari kedai langit, gumam salah satu warga lokal kota Lihua sambil menatap ke arah langit kedai langit. Posisi kedai langit yang cukup terpisah jauh dari keramaian kota Lihua, memang membuat penampakan di langit kedai langit akan sulit dilihat dengan jelas oleh penduduk lokal. Belum lagi, seperdua wilayah kota ini jadi wilayah kedai langit. Apalagi saat ini pertarungan Qin San dan Tuan Mo terjadi di area yang lebih rendah. Di area pertarungan, wajah Tuan Mo nampak sudah muram melihat Qin San masih konsisten melemparkan serangan dengan daya ledak yang sama. Sementara dirinya mulai kekurangan energi setelah memaksimalkan serangannya di puluhan kesempatan sebelumnya. Kemampuanmu sangat terbatas tapi berani berpikir membunuhku. Kamu memiliki kesempatan untuk meningkat lebih pesat seandainya memilih setia. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, tunduk menjadi budakku atau aku akan benar-benar membunuhmu sekarang, kata Qin San. Tuanmu mendengus mendengarnya. Siapa yang ingin menjadi budak? Dia sudah berada di alam kaisar tingkat 2, bisa-bisanya seseorang berpikir menjadikannya budak. Bahkan selama ini dia memilih menjadi pengikut Tuan Abao hanya karena menantikan momen hari ini. Sebenarnya sejak hari pertama dia mengira Tuan Abao sudah berpindah tubuh mengambil alih tubuh Qin San, dia sudah ingin melakukan aksinya. Sayangnya dia tak pernah dipanggil oleh Qin San mendekati area gua. Dia tahu persis, Tuan Abao penuh dengan kehati-hatian. Jika dia memilih mendekat sendiri, maka jiwa tua itu akan curiga padanya. Karena itu dia bersabar hingga menemukan kesempatan hari ini. Sayangnya usahanya masih saja tetap gagal. Padahal dia sudah melakukannya dengan benar. Jadi budakmu, mimpi saja. Basis kultivasi kita sama. Kamu juga belum tentu bisa membunuhku. Kalaupun aku mati, aku bisa memastikan kamu juga akan mengalami kerugian besar dari pertarungan ini, kata pria paruh baya itu. Qin San mendengus sambil tersenyum mencibir. Dia sudah merasakan dengan jelas kekuatan puncak pria ini. Jika dia mengeluarkan pedang dewa saat ini, hampir pasti dia bisa membunuh pria ini dengan mudah. Namun dia masih berharap bisa menanamkan segel budak di lautan kesadaran Tuan Mo dibanding membunuhnya. Pria paruh baya ini sudah berada di alam kaisar tingkat 2. Sayang sekali jika harus membunuhnya tanpa mendapatkan manfaat. Pertarungan Qin San dan Tuan Mo membuat satu kota mengalami situasi yang mencekam. Beruntung Qin San mendirikan formasi tingkat nirwana. Setidaknya formasi ini bisa menyaring efek dari pertempuran mereka. Jika tidak, maka seluruh area yang selama ini jadi wilayah kedai langit mungkin akan hancur. Bukan hanya wilayah kedai langit, bahkan kota Lihua sekalipun akan luluh lantak jika formasi tingkat nirwana itu tidak ada. Di kejauhan, penguasa kota Lihua melayang mendekati kedai langit. Saat dia makin dekat, orang-orang dari kedai langit yang sebelumnya diperintahkan Qin San untuk menghalangi siapapun yang datang mendekati wilayah kedai langit. 3 kultivator alam semi kaisar langsung melayang menutupi pergerakan penguasa kota Lihua. Penguasa kota hanya kultivator alam nirwana tingkat puncak. Begitu melihat 3 kultivator alam semi kaisar itu, pria tua itu langsung menunjukkan sikap penuh penghormatan. Penguasa kota, sebaiknya Anda kembali. Kedai langit melarang siapapun mendekati wilayahnya, termasuk penguasa kota, kata salah satu kultivator alam semi kaisar itu sambil menatap tajam ke arah penguasa kota. Melihat raut wajah ketiga kultivator alam semi kaisar ini tampak kurang ramah langsung membuat penguasa kota menelan ludah. Padahal biasanya, dia akan disambut dengan baik di kedai langit. Aku datang hanya karena merasakan aura pertempuran yang begitu dahsyat datang dari wilayah kedai langit. Sebagai penguasa kota aku hanya ingin memastikan tempat ini baik-baik saja.
Apa kalian tidak bisa memberitahuku sedikit saja apa yang sedang terjadi di dalam sana, kata penguasa kota sambil tersenyum canggung. Tuan, silahkan pergi. Jika Anda masih berada lebih lama di sini, aku bisa memastikan jika aura pertarungan juga akan menyeruak dari Y4 kita melayang saat ini, gertak salah satu kultivator alam semi kaisar itu. Mendengar itu, penguasa kota Lihua tidak lagi berani bertanya. Dia langsung melambai-lambaikan tangannya, kalian salah paham padaku. Kalau begitu aku akan menjauh, katanya lalu melayang menjauh. Swus, wus. Di dalam formasi nirwana yang didirikan Kinsan, energi makin besar menyeruak di tubuh tuanmu. Pria paruhbaya ini jelas sedang memaksakan dirinya. Retakan terlihat jelas pada tubuhnya saat dia memaksakan energi mengalih ke senjata spiritual di tangannya. Jika kamu memaksaku, maka kita akan mati bersama di sini, kata pria paruhbaya itu. Kinsan hanya mendengus mendengar ucapan pria itu lalu mengepalkan kembali tinjunya. Sin, bersiaplah, orang ini sepertinya akan meledakkan tubuhnya. Apa kamu masih bisa meredam efek ledakan spiritualnya? Tanya Kinsan pada api surgawi yang ada di dantiannya. Bagaimanapun tuanmu adalah kultivator alam kaisar tingkat 2, Kinsan khawatir Sin tidak bisa meredakan ledakan spiritual pria paruhbaya itu. Sin yang menyala terang di dantiannya tampak menari dengan 5 nyala apinya. Seharusnya tidak masalah. Namun itu akan membuatku tertidur sedikit lebih lama dari biasanya usai melakukannya, kata Sin. Kinsan menyipit mendengarnya. Suara Sin jelas menyimpan sedikit keraguan. Tidak bisa. Aku tidak bisa mengambil resiko saat ini dengan membiarkanmu tertidur terlalu lama setelah ini, kata Kinsan. Usai memikirkan segala resikonya serta merasakan aura di tubuh tuanmu semakin meningkat drastis, setelah retakan di beberapa bagian tubuhnya, Kinsan mengeluarkan artefak yang pernah dia ciptakan sendiri dari tanah gunung surgawi dan esensi darahnya. Dia ingin memperkuat formasi pengurung yang mengitarinya dan Tuan Mo saat ini. Dengan begini, meski Tuan Mo meledakkan diri, formasi ini akan menjadi benteng pertama sebelum Sin meredakan efeknya dari luar. Dengan begitu, Sin tidak perlu memaksakan diri seperti yang dikatakannya tadi. Di sisi Tuan Mo, pria paruhbaya itu sudah memegang erat pedangnya. Tatapannya menajam ke Kinsan. Biarkan aku pergi atau kamu juga akan mengalami masalah pada tubuh barumu itu. Meski jiwamu sangat kuat serta basis kultivasimu di masa lalu begitu tinggi, namun sekarang kamu hanya berada di tubuh baru yang aku yakin bahkan kamu pun belum terlalu memahami bakat tubuh itu, kata Tuan Mo sambil tersenyum jahat. Kinsan membalasnya dengan senyuman datar. Kamu salah. Aku sudah bersama tubuh ini sejak lahir. Aku yang membuatnya tumbuh seperti sekarang, bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Atau kamu sedang membicarakan Tuan Abao? Sayang sekali jiwa tua itu sudah menjadi pupuk di lautan kesadaranku, ujar Kinsan lalu bergerak dengan tinjunya. Swus. Dia masih berusaha untuk membuat pria paruhbaya ini melemah, agar bisa menundukkannya dengan kekuatan jiwanya. Tuan Mo menyipit mendengarnya lalu mendengus, tidak mungkin. Pantas saja, auranya sangat berbeda. Tuan Abao sepertinya sudah meremehkannya dan pada akhirnya mati di tangan pemuda ini, batinnya. Apa kamu sekarang berubah pikiran dan mau menjadi budakku? Aku pastikan kamu akan berkembang jauh dari apa yang pernah kamu rasakan saat bersama Tuan Abao, kata Kinsan yang makin dekat dari posisi pria paruhbaya itu. Tuan Mo mendengus sambil mengangkat pedangnya. Bahkan pada Tuan Mo yang sudah setua itu aku menolak, apalagi denganmu yang hanya manusia kemarin sore, kata Tuan Mo lalu mengibaskan pedangnya ke depan. Swus. Energi besar terlepas ke arah Kinsan. Bukannya memperhatikan energi pedang milik Tuan Mo, perhatian Kinsan malah terfokus ke tubuh Tuan Mo yang tidak bisa lagi menampung energi yang tersisa di dalam tubuhnya, setelah melepaskan serangan di luar batas kemampuannya ini. Sepertinya tidak ada harapan. Kalau begitu aku sebaiknya mengakhiri ini saja tanpa harus menunggunya meledakkan diri, batin Kinsan lalu menarik pedang dewa dari cincin ruangnya.
Sus. Bilah pedang itu sudah berwarna merah saat keluar dari cincin ruang. Qin San sudah menyiapkannya sejak tadi, hanya saja karena ingin menjadikan Tuan Mo budak, membuatnya menunda mengeluarkan pedangnya. Begitu jarak energi pedang Tuan Mo sudah sangat dekat dari tempatnya melayang, Qin San bergerak mundur sambil mengangkat pedang dewa. Saat pedangnya diayunkan, gerakan energi pedang Tuan Mo seperti terhenti sesaat. Energi besar menyeruak dari pedang dewa lalu berbenturan dengan energi pedang Tuan Mo. Duar, duar. Ledakan besar membuat guncangan pada dinding formasi tingkat nirwana tahap awal yang dibangun Qin San. Beruntung dia sudah memperkuatnya dengan artefak yang dia ciptakan sendiri. Jika tidak, formasi pengurung tingkat nirwana itu hampir pasti akan mengalami retakan, dan membuat fluktuasi energi benturan kedua energi pedang tadi akan berefek buruk pada wilayah di bawahnya. Tuan Mo melihat ledakan itu sambil menelan ludahnya. Energi pedangnya jelas sudah melewati batas maksimal kekuatannya. Hal itu membuat retakan pada tubuhnya, namun tetap saja energi pedang Qin San bisa menghancurkannya. Di kejauhan, Qin San malah kembali segera melayang mendekat, layaknya sedang menyeret pedang dewa di tanah. Cahaya merah pada bilah pedang ini membentuk garis pada area yang dilalui Qin San. Karena kamu menolak, jadi mati saja, kata Qin San lalu mengayunkan pedangnya. Slas, swus. Tuan Mo melotot melihat energi pedang dengan daya hancur yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sedang menerjang ke arahnya. Kalau begitu kita mati bersama, kata Tuan Mo lalu menggigit jarinya. Dia sedang mencoba meledakkan dirinya dengan membakar esensi darahnya dan memaksimalkan retakan pada tubuhnya. Qin San hanya menyipit melihat apa yang dilakukan oleh Tuan Mo. Energi pedang dewa yang dilepaskan sebelumnya, pada akhirnya mencapai tubuh Tuan Mo sebelum pria paruh baya itu selesai membakar level tertinggi esensi darahnya. Sus, slas. Dia mengangkat pedangnya mencoba mengulur waktu dengan menjadikan pedangnya sebagai perisai. Duar, jeder. Qin San melayang keluar dari formasi pengurung tingkat nirwana yang dia dirikan. Tak berselang lama nyala api Sin-Sin merayap keluar dari dantiannya dan melapisi area terluar formasi. Energi pedang dewa menghancurkan tubuh Tuan Mo sebelum pria paruh baya itu secara sempurna membakar esensi darahnya. Meski begitu, ledakan dari tubuhnya yang retak sudah bisa membuat formasi tingkat nirwana yang didirikan Qin San bergetar hebat. Retakan terlihat di beberapa bagian. Padahal Qin San sudah melapisinya dengan artefak yang dia buat dengan tanah gunung surgawi. Beruntung api Sin-Sin sudah menyala terang melapisi area luar formasi, sehingga nyata api ungu itu bisa menyerap energi ledakan yang merembes keluar dari retakan formasi. 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 yang awalnya melayang di luar formasi bergerak menjauh saat merasakan daya hancur dari ledakan tubuh Tuan Mo. Tatapan 3 pria paruh baya itu langsung tertuju ke api ungu kebiruan yang menyala di luar formasi. Sejak kapan Tuan Abao memiliki api spiritual? Gumam salah satu dari mereka. Api spiritual ini cukup aneh. Warna nyala apinya tidak jelas. Apakah itu warna ungu atau biru? Aku tidak pernah mendengar api spiritual yang menggabungkan 2 warna api surgawi, kata kultivator alam kaisar lainnya dengan wajah keheranan. Rekannya yang lain mengangguk keheranan lalu ikut membuka mulutnya. Tapi kekuatan api Tuan Abao ini jelas tidak biasa. Dia bahkan bisa meredam ledakan tubuh Tuan Mo yang merembes sari formasi yang retak. Di area luar formasi Qin San melayang dengan tatapan tajam ke dalam formasi. Tuan Mo benar-benar memilih mengakhiri hidupnya dibanding menjadi budak. Qin San hanya bisa mendesah pasrah lalu mengibaskan tangannya, meruntuhkan formasi nirwana yang terbentuk itu. Artefak yang sebelumnya dia gunakan untuk menguatkan formasi muncul kembali di tangannya. Kabut asap di langit perlahan menguap. Tidak ada yang tersisa dari tubuh Tuan Mo. Kultivator alam kaisar tingkat 2 itu mati begitu saja. 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 yang mengawasi dari jauh melayang mendekat. Sus, wus, Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan Mo sampai berkhianat? Tanya salah satu dari mereka.
Aku akan membicarakannya dengan kalian semua. Kumpulkan semua orang di aula utama kedai ini. Aku akan membahasnya dengan kalian semua, kata Qin San. 3 kultivator alam kaisar itu tampak bingung mendengarnya. Di masa lampau, Tuan Abao tidak pernah menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara terbuka dengan semua orang di kedai langit. Tapi sekarang, setelah berpindah tubuh, Tuan Abao malah ingin membicarakan masalah Tuan Mo secara terbuka dengan semua orang di kedai langit. Meski begitu, 3 orang itu memilih mengangguk patuh. Qin San melayang turun lalu mendarat kembali di bangunan utama kedai langit. Sementara 3 kultivator alam kaisar tadi langsung mengumpulkan orang-orang kedai langit di aula utama. Mulai dari penjaga, pelayan, tukang masak dan anggota kedai langit lainnya dikumpulkan di satu tempat. Sepertinya Tuan akan membicarakan hal penting, apalagi setelah pengkhianatan Tuan Mo. Apakah mungkin masih ada orang lain yang terlibat dengan Tuan Mo? Bisik salah satu pelayan pada rekan di sisinya. Diamlah, atau kita semua akan celaka. Meski Tuan baru pindah ke tubuh baru, namun kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Kamu lihat sendiri bahkan Tuan Mo yang di alam kaisar tingkat 2 dipaksa meledakkan diri, ujar rekannya yang lain. Ada 33 orang yang kini berkumpul di aula besar itu. Gerbang kedai hanya dibiarkan tertutup rapat dan semua orang yang selama ini bekerja di kedai langit berkumpul di dalam ruangan itu. Dari arah pintu utama, Qin San berjalan dengan santainya memasuki ruangan itu. Tidak ada yang berani mengangkat wajahnya. Mereka masih mengira Qin San adalah Tuan Abao. Di masa lalu, Tuan Abao memang cukup keras pada para pengikutnya. Meski terlihat ramah pada tamu, namun dia sangat keras pada pengikutnya. Hal itu membuat orang-orang yang ada di dalam ruangan ini tidak ada yang berani mengangkat wajahnya meski hanya sekedar menatap wajah Qin San. 3 kultivator alam kaisar yang selama ini menjadi orang terdekat Tuan Abao selain Tuan Mo, berjalan mengikuti Qin San di belakang. Qin San langsung berjalan ke arah altar yang ada di depan orang-orang itu. Dia menyapukan pandangannya ke semua orang sambil mencoba merasakan basis kultivasi masing-masing. Kekuatan kedai langit ini benar-benar luar biasa, batin Qin San. Ada 3 kultivator alam kaisar, 5 kultivator alam semi kaisar dan sisanya sudah berada di alam nirwana dan alam kekosongan. Bahkan pelayan, tukang masak dan yang biasa membersihkan di kedai ini sudah berada di alam mulia dan alam kekosongan. Tuan Abao pasti sudah melakukan banyak hal untuk merekrut orang-orang ini. Entah apa yang sudah dijanjikan Tuan Abao pada mereka. Sehingga para kultivator dengan alam tinggi ini rela menjadi pelayan bahkan tukang bersih di kedai langit ini, batin Qin San lalu menarik napas panjang. Aku ingin satu-satu dari kalian mengungkapkan apa yang pernah dijanjikan pada kalian semua saat bergabung di kedai langit. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.